Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Hari ini kita mau membahas tentang anggur yang sering pecah-pecah. Jadi ini kita berbagi pengalaman aja ya, tidak untuk menggurui. Saya berbagi pengalaman di kebun saya. Jadi biasanya anggur itu sering pecah-pecah ya kawan-kawan. Mungkin anggur itu jenisnya memang tipis juga kulitnya, makanya sering pecah-pecah. Kayak di tempat saya ini banyak juga yang pecah-pecah, padahal jarang kita siram juga. Jadi biasanya anggur yang pecah-pecah itu mungkin terlalu banyak air kawan-kawan, terlalu banyak kita siram. Ini contoh yang kayak begini nih. Ini varian urum. Varian urum ini juga sering pecah-pecah kawan-kawan di tempat saya. Padahal kita ibaratnya tuh kalsium sudah kita kasih juga. Cuma mungkin untuk varian kayak varian urum ini mungkin kulitnya agak sedang aja sih sebetulnya, cuman sering pecah-pecah juga nih. Mungkin karena terlalu banyak disiram mungkin ya. Makanya kalau kawan-kawan mau pengen pilih varian, ibarat buat dikoleksi aja, tidak untuk dijual, cari yang kulitnya agak tebal-tebal dan yang sesuai di lidah kalian lah pokoknya jenis anggurnya. Nih contoh, dia sering pecah-pecah. Ini varian urum. Apalagi misalkan yang sudah e-present begini, kita siram terus, misalkan 3 hari sekali kita siram, mungkin dia bisa kerik semua nih. Nih kita lihat, nih ada jenis harol. Jenis harol di sini juga terkadang ada pecah-pecah juga kawan-kawan. Padahal kita di sini jarang kita siram, paling seminggu sekali. Itu pun tidak terlalu banyak. Jadi mungkin untuk pemilihan bibit, untuk pemilihan varian mungkin diutamakan juga buat kawan-kawan yang mau menanam anggur. Nih varian urum, dia kalau sudah menuju e-present begini biasanya pecah-pecah. Itu yang sering gagal panen. Jadi kalau biasanya kalau udah e-present begini kita kurangin aja untuk penyiramannya ya kawan-kawan, tapi sesuai jenisnya juga sih. Ini contoh kayak varian akademik. Ini jarang pecah-pecah nih karena saya kurangin juga penyiraman. Kalau mungkin kalau kita kasih terus, ibarat medianya tuh terlalu basah, mungkin dia bisa pecah-pecah juga. Cuman alhamdulillah untuk akademik nih jarang pecah-pecah. Beda dengan varian urum. Nih varian urum tuh pecah-pecah terus. Sama dengan kayak varian Dickson di tempat kita juga kerik buahnya. Nih sudah menuju yang begini, dia banyak yang pecah-pecah. Untuk varian Dickson mungkin jangan terlalu banyak air juga ya kawan-kawan. Atau mungkin di tempat saya aja yang pecah-pecah, juga kurang tahu. Padahal ini varian Dickson ini jarang saya siram karena saya udah tahu pengalaman sering pecah-pecah. Kalau terlalu banyak disiram, ini pun sudah jarang saya siram, tapi ada saja yang pecah-pecah untuk varian Dickson ini. Sama dengan kayak urum ini. Nih, pecah-pecah terus dia. Padahal sudah
jarang saya siram, kecuali memang media itu kering baru saya siram. Makanya kawan-kawan kalau mau memilih bibit, misalkan mau menanam anggur, mungkin cari variannya dulu yang agak tebal kulitnya. Nih, pecah. Kalau semua pecah ya gagal panen, jadinya kita sia-sia, kita udah lama-lama menunggu ternyata krik semua buahnya. Kalau untuk varian Tamaki di sini alhamdulillah, karena mungkin Tamaki ini kulitnya tebal ya, mungkin ya kawan-kawan, jadi dia jarang krik. Cuman sebagian ada sih, cuman tidak terlalu banyak. Tidak seperti varian akademik, tidak seperti varian itu Dickson dan Urum. Dia krik terus buahnya. Contoh kayak varian Jupiter. Ini varian Jupiter punya saya. Varian Jupiter itu biarpun tidak tanpa naungan, dia tetap jarang krik. Untuk varian Jupiter mungkin kulitnya agak tebal-tebal juga ya, sedikit untuk varian Jupiter ini. Jadi di tempat saya ini yang jarang krik untuk saat ini varian Tamaki dan varian Jupiter. Kalau untuk varian akademik ini kawan-kawan mungkin ya karena tidak saya siram lagi juga, saya kurangin untuk penyiraman. Jadi alhamdulillah bagus buahnya, tidak krik. Sebagian ada sih, sebagian cuman tidak banyak gitu. Dalaman satu tangkai itu paling 2-3 yang krik. Tidak kayak varian Urum ini. Nih varian Urum nih. Nih. Tuh. Krik terus buahnya padahal jarang kita siram. Nih, banyak yang krik-krik buahnya. Untuk varian Urum mungkin karena dia gampang pecah juga kali ya. Jadi untuk penyiraman biasanya kita lihat dulu anggurnya kawan-kawan, apakah memang anggurnya sering krik, sering pecah buahnya. Kalau memang buahnya itu sering pecah, berarti dia tidak bisa terlalu banyak untuk kita siram. Kita pantau terus untuk medianya, jangan terlalu basah. Nih, kalau sudah yang begini kan, apalagi merata pecahnya, wah bakal gagal panen kalian nanti. Tuh sayang-sayang sekali kan kalau yang sudah begini pecah-pecah. Nih banyak nih yang pecah-pecah untuk varian Urum. Padahal ini paling 1 minggu sekali saya siram, itu pun sedikit. Apalagi kalau misalkan disiram banyak, hancur, bakal hancur. Tuh yang masih hijau aja udah pecah dia. Tapi kalau untuk varian Harol ini jarang juga sih yang pecah. Nih ada sih juga sebagian, padahal kulitnya tipis untuk Harol ini. Cuman dia mungkin tahan juga kali ya, kita kurang tahu juga. Nih jarang pecah. Kalau untuk Harol buahnya enak banget nih, rasa rambai gitu. Rasa buah rambai kalau di Kalimantan Selatan. Cuman manis dia. Untuk varian Harol ada wangi-wangian dikit. Jadi itu dulu pengalaman saya kawan-kawan untuk di kebun kita. Untuk varian-varian lebih baik kalian pilih dulu sebelum menanam yang memang cocok di lidah kalian.
Jangan tergiur dengan bentuk buah, jangan tergiur bentuk warna, jangan tergiur juga dengan tandunan yang besar. Nih, varian urum pecah-pecah terus. Kalau di sini yang saya andalin varian Tamaki sih, karena jarang pecah dan buahnya juga enak, wangi. Memang wangi di tempat saya, tapi nggak tahu kalau di tempat yang lain. Nih kayak begini nih varian urum, sayang banget kan sudah begini pecah. Jadi mungkin kalau tidak ingin pecah-pecah ya kawan-kawan, mungkin kita kurangin penyiraman, jangan terlalu banyak. Mungkin dia kalau terlalu banyak penyiraman, dia terlalu banyak juga untuk menyerap air. Itulah mungkin yang menyebabkan buah pecah, tidak mampu kulitnya mungkin. Apalagi kan apalagi mulai eperesan begini, dia semakin besar juga, masih nambah besar buahnya. Jadi itu mungkin yang bikin pecah kulitnya. Tuh, terlalu banyak air mungkin itu yang membuat buah-buah sering pecah-pecah. Tapi nggak tahu sih kalau di tempat kawan-kawan yang lain. Ini tempat saya ya. Nih Dickson pecah. Makanya Dickson ini mau saya ganti ini dengan varian Tamaki nantinya, karena saya enak rasanya Tamaki. Ini sudah pernah kita ganti juga. Ini kemarin double skipping kita ganti dengan varian Dickson. Ternyata Dickson pecah-pecah juga. Makanya mau kita ganti lagi nanti. Nih sama dengan NN06 nih, Portugis Dream. Biasanya ada juga sih yang kerik, cuman tidak merata juga sih keriknya. Cuman kalau kita kalau sering kita siram, dia akan kerik-kerik juga untuk varian NN06 ini. Jadi untuk NN06 jangan terlalu banyak disiram. Kalau terlalu banyak disiram, dia akan kerik. Apalagi buah sudah yang menuju eperesan begini, dia gampang sekali keriknya. Jadi buat kawan-kawan, kalau buah menuju eperesan, mungkin dikurangin aja untuk penyiraman airnya. Penyiramannya secukupnya aja, jangan terlalu basah. Kalau buah yang gampang kerik, dia akan pecah. Biarpun kalian banyak pupuk kalsiumnya, dia tetap akan pecah. Jadi itu dulu untuk pengalaman hari ini kawan-kawan. Pengalaman buah yang kerik.